Perkenalkan, nama saya Serlina Pasulu dengan NIM 242231151, Prodi Ilmu Komputer kelas C dengan mata kuliah Sistem Digital. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membangun sebuah rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Baik, sebelum kita membangun dan menguji coba sebuah rangkaian multiplexer 2-to-1, 4-to-1, dan demultiplexer 1-to-2 dan 1-to-4, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu multiplexer dan demultiplexer. Laporan praktikum kali ini saya akan menjelaskan yang pertama tujuan praktikumnya. 1. Memahami konsep multiplexer dan demultiplexer. Yang kedua, mempelajari fungsi MUX sebagai pemilihan data sistem digital. Yang ketiga, menggunakan DMUX untuk mendistribusikan data ke berbagai output. Yang keempat, membangun dan menguji rangkaian MUX dan DMUX menggunakan logisim. Kemudian kita masuk ke dasar teorinya. Yang pertama, penjelasan tentang multiplexer atau MUX adalah komponen digital yang memilih satu dari beberapa input dan meneruskannya ke output berdasarkan sinyal kontrol. Digunakan dalam komunikasi data, memori, dan pemrosesan informasi. Multiplexer beroperasi seperti sebuah saklar rotary yang berhubungan secara seri dengan sebuah saklar SPST atau single pull single throw. Sinyal pengendali S1 dan S0 melakukan hampir sama, yaitu memilih satu input dari beberapa input tersedia berdasarkan sinyal yang diberikan kepadanya. Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat 3 syarat minimum yang paling dasar pada sebuah multiplexer. Yang pertama, terminal input. Terminal input adalah atau jalur input adalah jalur sinyal yang tersedia yang harus dipilih atau biasanya lebih dari satu. Sinyal-sinyal ini dapat berupa sinyal digital atau sinyal analog. Yang kedua, terminal output. Perlu diketahui bahwa sebuah multiplexer akan hanya memiliki satu jalur output. Sinyal input yang dipilih akan dihubungkan ke jalur output. Terminal pengendali atau terminal pemilih. Terminal pengendali ini digunakan untuk memilih sinyal jalur input. Jumlah jalur pengendali pada multiplexer tergantung pada jumlah jalur input yang dimiliki. Misalnya, pada multiplexer yang memiliki 4 input, maka akan memiliki 2 terminal sinyal pengendali. Sedangkan multiplexer yang memiliki 2 input hanya memiliki 1 terminal sinyal pengendali. Itulah penjelasan singkat mengenai multiplexer dan syarat dasar yang terdapat dalam multiplexer. Yang kedua, penjelasan tentang DMUX atau demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang menerima satu input dan mendistribusikannya ke beberapa jalur output. Demultiplexer juga disebut sebagai DMUX karena digunakan untuk mengirimkan data yang sama ke tujuan yang berbeda. Maka ia juga dikenal sebagai distributor data. Demultiplexer digunakan dalam berbagai aplikasi digital, termasuk decoding alamat memori, sistem komunikasi, dan pemrosesan sinyal digital. Demultiplexer juga dapat digunakan untuk mendistribusikan satu sinyal input ke banyak output, atau untuk menghubungkan beberapa perangkat ke satu jalur output. Jadi di sini yang menjadi perbedaan antara multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer itu mempunyai
banyak input tetapi hanya memiliki satu output, sedangkan demultiplexer memiliki 4 output dan hanya memiliki satu input. Kita sudah mengetahui penjelasan singkat tentang multiplexer dan demultiplexer. Kemudian kita akan masuk ke dalam prosedur praktikumnya. Itu kita akan membangun sebuah rangkaian multiplexer 2-to-1. Untuk itu kita harus yang pertama buka logisim dan tambahkan gerbang AND, OR, dan NOT-nya. Kita tambahkan, kita harus sesuaikan dengan gambar multiplexer 2-to-1. Ini adalah contoh gambar multiplexer 2-to-1. Kita tambahkan terlebih dahulu gerbang logika AND-nya. Gerbang logika OR, kemudian ini kita blok, kita ubah number of inputnya menjadi 2. Kemudian kita tambahkan gerbang NOT-nya. Kita sesuaikan pada gambar di sini. Kita tambahkan pin sebagai inputnya. Kita tambahkan 3 pin ya. Kemudian di sini kita hubungkan ke wiring tool. Kita gunakan wiring tool untuk menghubungkannya ke gerbang N.
sini kita hubungkan ke gerbang OR-nya. Kemudian kita gunakan LED sebagai outputnya dan kita hubungkan menggunakan wiring tool. Ya, di sini sudah sesuai dengan gambar rangkaian yang ada. Kemudian kita uji coba menggunakan POC tool. Kita lihat dulu tabel kebenarannya di multiplexer 221. Di mana di sini sebagai SO yang sebagai pengendali, kita kasih label S. Kemudian di sini D0 dan D1. Kasih label D0 dan D1. Di sini Y. Kita uji di tabel kebenaran apakah sesuai. Pada tabel kebenarannya S-nya itu nolnya, angka binar nolnya ada 2 dan satunya ada 2. Kita lihat di bagian D0 dan D0 dan Y-nya apakah menyala. Di sini X kita lambangkan. Di sini kita kasih dulu D0 itu 0, SO 0, D0 0, D0 0, D1 0, D1 1, D0 1, D0 1, Y-nya D1 X, D1 1. Di sini outputnya menyala, maka sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Kita lihat lagi di tabel yang ketiga, di mana S-nya itu 1, tetapi outputnya atau Y-nya 0. S-nya 1, S-nya 1, 0. Di sini D0-nya kita kasih nilai 1, D1-nya 0, kemudian inputnya tidak menyala atau 0, sudah sesuai. Kemudian kita lihat di sini pada tabel keempat, S-nya itu 1 dan di sini D0-nya 1, D1 1 dan Y-nya 1. Kita kasih nilai 1 semua.
Nah, di sini pada rangkaiannya SO-nya 1, D0-nya 1, D0-nya 1, maka outputnya menyala sesuai dengan tabel kebenaran dan simulasi yang ada.